Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Eran KSS di channel YouTube Eran KSS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Oke, kita langsung aja yuk. Hari ini kita bahas apa sih Pak? Oh, sudah ada di judul. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi part 1, yaitu konsep fungsi. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih fungsi itu, apa sih, kapan sih suatu hal disebut fungsi, kapan tidak, gitu ya. Nah, konsep fungsi ini sebenarnya kamu sudah belajar, sudah menemukan konsep ini di kelas 8 SMP. Nah, sekarang kamu pelajari lagi di kelas 10 semester 2 ini. Nah, dipelajarinya ada yang sama, ada yang enggak. Jadi konsep fungsi di sini di kelas 10 ini diperdalam dan diperluas. Yang artinya kamu akan menemukan konsep-konsep baru yang belum kamu temukan ketika kelas 8. Begitu. Gas. Kita lanjut yuk. Kita mulai fungsi yang pertama. Ada namanya fungsi ini, biasanya penulisan begini kan, F.2a panah B. Nah, ini dibacanya adalah fungsi F dari A ke B, atau fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi yang harus kamu pahami, ini fungsi ini punya asal, punya akhir. Kalau tanda panahnya begini berarti jelas asalnya adalah A, akhirnya adalah B. Nah, definisinya, definisi fungsi adalah sebuah relasi. Relasi itu hubungan antar dua himpunan, yang dalam hal ini A sama B ya. Fungsi A dari A ke B. Sebuah relasi yang memetakan setiap anggota A ke tempat satu anggota B. Ada kata kuncinya ini yang saya merahin. Setiap sama tepat satu. Artinya apa? Kalau kita persimpel bahasanya, kalau kita permudah bahasanya, anggota A nggak boleh jomblo. Karena ada kata-kata setiap anggota A, berarti semua anggota A pasti punya pasangan. Nggak boleh jomblo. Dan anggota A nggak boleh selingkuh, bos. Anggota A tepat satu. Jadi satu anggota A cuma punya satu pasangan di anggota B. Tepat satu. Jadi anggota A ini nggak boleh jomblo. Si A-nya juga nggak boleh selingkuh. Berarti kalau kita lihat dalam diagram panah, ini kan namanya diagram panah ya. Saya ada punya 4 relasi yang dinyatakan dalam diagram panah. Yang pertama, ini merupakan fungsi atau bukan loh? Fungsi. Sesuai dengan definisi yang di atas, anggota A-nya nggak jomblo, punya pasangan semua, dan A-nya nggak selingkuh. Pak, di sini ada B, Pak. B-nya kagak ada pasangan, Pak. Jomblo dia, Pak. B-nya, Pak. Kagak ngepek, coy. Yang dilihat itu kalau fungsi dari A ke B, ya anggota A-nya. Gitu. Begitu pula dengan yang kedua. Yang kedua ini apakah dia fungsi atau bukan? Yes, dia fungsi. Perhatikan anggota A-nya. Dia semuanya pasangannya satu dan udah habis semua. Sekali lagi, anggota P kagak ngepek kalau kita lihat fungsi atau bukannya. Sedangkan yang ketiga, ini jelas bukan fungsi. Kenapa, Pak? Ada A yang selingkuh dia. Curang dia, nggak boleh. Yang lain mah satu, ini mah dua pasangannya. Sedangkan yang ini juga, yang keempat, ini juga bukan fungsi. Lah kasihan B-nya jomblo, bos. Kagak punya pasangan, dia sendirian. Begitu. Jadi pokoknya kalau kita pengen melihat suatu himpunan, bukan himpunan, suatu relasi itu fungsi atau bukan, perhatikan anggota A-nya. Oke. Nah, tadi saya bilang ini adalah diagram panah ya. Jadi saya akan kasih tahu ini adalah bagaimana menyatakan sebuah relasi atau sebuah fungsi. Tadi kita punya bahwa yang tadi kan saya bawa lagi, ini fungsi, ini bukan fungsi, ini bukan fungsi. Perhatikan bahwa kita punya A pasangannya sama 1, B pasangannya sama 3, C pasangannya sama 4. Kita punya konsep yang namanya himpunan pasangan terurut. Tadi perhatikan A-nya 1, B-nya 3, C-nya 4. Itulah himpunan pasangan terurutnya seperti ini. A1, B3, C4. Pak 2, Pak, kagak ada pasangan. Ini nggak usah ditulis. Gitu. Kemudian yang kedua, ini juga fungsi. Nah, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 3. Yang ketiga, A-nya 1, A-nya 2, karena kan A-nya ada 2 ya, 1 sama 2, B-nya 3, D-nya 4. Yang ketiga adalah kita punya A-nya 1, C-nya 3, sama D-nya 4. Nah, perhatikan. Ini kita bisa melihat, tadi kan kalau diketahuinya diagram panah, kita bisa menentukan mana fungsi, mana bukan, gitu ya. Tapi sekarang kalau misalkan diketahuinya himpunan pasangan terurut, perhatikan mana fungsi, mana bukan. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah kalau saya ambil yang ini sih, misalkan ada A1, tiap pasangan punya bagiannya, ada A1, B1, C3, D3. Yang disebut pertama, yang mana yang disebut pertama, Pak? A, B, C, sama D, dia cuma satu kali disebut. Betul?
Yang ini juga A, B, sama C, dia cuma satu kali disebut. Dia fungsi. Nah, ini bukan fungsi. Contohnya lihat, A-nya dua kali disebut. Berarti kalau ada A1, ada A2, B3, D4, dia bukan fungsi. Karena si A-nya punya pasangannya dua. Kan nggak boleh, bos, pasangannya dua. Nggak boleh selingkuh. Loh, Pak, ini Pak, satu kali disebut, Pak, AC sama D, Pak. Tapi dia bukan fungsi, Pak. Iyalah, kan ada yang jomblo di sininya, coy. Gitu. Oke? Jadi, kamu bisa melihat dari diagram panah, mana fungsi, mana bukan fungsi. Kamu bisa melihat dari himpunan pasangan terurut, mana fungsi, mana bukan fungsi. Begitu. Kemudian untuk yang fungsi, saya khususkan untuk yang fungsi, ada domain, kodomain, sama range. Sebenarnya bukan fungsi juga ada, tapi tidak menjadi fokus saya. Fungsi ini yang pertama lihat, apa yang namanya domain? Domain itu adalah asalnya. Domain kok titik ya. Domain itu adalah asalnya. Ya, daerah asal. Daerah asal itu berarti siapa? A. Karena fungsinya dari A ke B. Tadi kan dari awal kita udah sepakati bahwa fungsinya dari A ke B. Berarti domainnya adalah A, si B, sama C alias himpunan A-nya sendiri. Lalu ada konsep kodomain. Kodomain itu B-nya. Ya, si daerah tujuannya. Lalu ada konsep range. Range itu apa, Pak? Kodomain yang punya hasil. Kodomain yang punya pasangan. Perhatikan bahwa dia ini kodomain tapi nggak punya pasangan. Maka dua itu tidak termasuk ke dalam range. Gitu ya. Begitu pula untuk yang kedua ini. Domainnya A, kodomainnya B. Jadi domain sama kodomain itu selalu A sama B. Range-nya 1,3. Begitu? Oke? Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam fungsi, gitu ya. Macam-macam fungsi itu gimana, Pak? Pertama ada fungsi konstan, fx sama dengan c. Fungsi konstan itu berarti kalau kamu punya sumbu koordinat, grafiknya begini, gitu. Grafiknya itu sejajar dengan sumbu x. Ini misalkan y sama dengan 2, berarti memotong sumbu y di 2. Berarti kalau y sama dengan min 1, memotong sumbu y di min 1. Itu yang pertama fungsi konstan. Yang kedua ada yang namanya fungsi linear. Fungsi linear kita punya fx sama dengan ax tambah b. Ini fungsi bukan fungsinya, Pak, rumus umumnya. Bentuk umumnya. Maka kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, bentuknya seperti ini. Ya, bisa begini, bisa ke bawah begini, pokoknya lurus aja, lurus tapi nggak datar. Jadi lurus tapi miring, maksudnya miring begini, set gitu ya. Y sama dengan x tambah 2. Gitu. Kemudian yang ketiga ada fungsi identitas. Fungsi identitas itu jelas ini spesifik. Maksudnya spesifik ini. Kalau yang tadi konstan kan C-nya bisa berapapun, fungsi linear juga A sama B-nya bisa berapapun, tetapi kalau identitas enggak. Cuman fx sama dengan x tok, sudah, itu aja. Alias y sama dengan x, begini fungsinya. Oke, udah cuma satu, dia nggak bisa beda-beda. Itu namanya fungsi identitas. Fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ini sebenarnya sudah kalian pelajari nanti. Sudah kalian pelajari di kelas 8, tapi, kelas 8 apa 9 ya, saya lupa di SMP. Tapi saya ada rencana mau menjelaskan ulang lagi tentang fungsi kuadrat seperti apa. Oke? Nah, ini kan fungsi kuadrat kan bentuknya, salah satu bentuknya adalah seperti ini. Kan dia bisa juga begini, twing gitu ya. Bisa juga dibalik twing begitu dan seterusnya. Oke? Nah, kriterianya apa itu nanti akan dipelajari. Kemudian yang kelima adalah macam-macam fungsi, itu adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, ini kita udah mulai masuk ke aljabarnya, kita udah mulai masuk ke hitung-hitungannya. Kalau tadi kan kita lihat dari gambar gitu kan. Nah, fungsi ganjil definisinya adalah f min x sama dengan min fx. Kalau fungsi genap definisinya f min x sama dengan fx. Lho po iki artinya, Pak? Artinya adalah ketika yang x-nya kamu ganti sama min x, itu min-nya keluar. Kalau fungsi genap. Kalau fungsi ganjil, ketika yang x-nya kamu ganti sama min x, maka minusnya hilang. Contoh, kita lihat contohnya, kuy. Oke. Tadi ini saya bawa lagi ya, definisinya ya. Contoh, tentukan fungsi berikut termasuk ganjil, genap, atau tidak keduanya. Kita lihat yang A dulu. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi sama x pangkat 6. Kalau kita mau ngecek dia ganjil atau genapnya, maka yang x ini kamu ganti sama min x, begini. Artinya apa? Semua x kamu ganti sama min x, ininya x ganti sama min x. Ingat, bilangan negatif dipangkatin 2, 2 itu genap, maka dia tetap menjadi x kuadrat, min-nya hilang. Bilangan negatif dipangkatin 6, min-nya juga hilang. Berarti berubah jadi apa? F min x sama dengan x kuadrat min x pangkat 6. Yang mana kita tahu bahwa bentuk ini itu kan sama dengan bentuk fx yang di asal. Berarti kita bisa tuliskan bahwa f min x sama dengan fx. Nah, karena f min x sama dengan fx sesuai definisi, dia adalah fungsi genap.
Gitu ya. Oke. Kemudian lanjut yang B. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X. Kita lihat. Sekali lagi, kalau mau ngecek ganjil genapnya, kamu X-nya gantikan sama min X. Setiap X kamu ganti sama min X. Yang X ini ganti sama min X ini. Oke. Ingat, ini sebuah bilangan negatif, pangkatnya ganjil. Berarti pangkatnya, negatifnya tetap ada. Beda halnya kalau pangkat genap, negatifnya hilang. Oke, dikurangi X. Nah, ini F min X sama dengan min X pangkat 3 dikurangi sama X. Loh, saya keluarin minusnya. Saya keluarin minusnya, jadi kan begini. X pangkat 3 ditambah sama X. Loh, dengan kata lain, X pangkat 3 ditambah X kan itu sama dengan Fx yang di sini, coy. Berarti kita bisa tuliskan bahwa F min X sama dengan min Fx. Yang berarti dia adalah fungsi ganjil. Begitu. Oke. Yang C, ya kesimpulannya ini. Yang C, Fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X. Kita lihat, masukin min X, tetet. Kalau pangkatnya genap berarti minusnya hilang. Kalau pangkatnya ganjil berarti minusnya tetap. Berarti ini X pangkat 2 dikurangi sama 2X. Loh, ini kan nggak sama dengan yang Fx dan nggak sama dengan min Fx. Nggak sama dengan dua-duanya berarti bukan fungsi ganjil ataupun fungsi genap. Jadi ingat artinya kalau misalkan sebuah, apa namanya, sebuah fungsi itu nggak selalu harus ganjil atau genap, bisa juga bukan keduanya, begitu. Oke, ini ya, ini macam-macam fungsi. Sebenarnya macam-macam fungsi banyak, ada fungsi modulus, ada fungsi mutlak, ada fungsi tangga, cuman tidak menjadi fokus saya. Kalian hanya harus, saya hanya berikan apa yang menjadi kalian butuh nanti ketika ke depannya. Oke, cek lagi. Sekarang kita masuk ke sifat fungsi. Nah, ini sifat fungsi agak, apa ya, agak analitis ya, analisisnya. Kita punya ada sifat fungsi ada 3 jenis. Yang pertama disebut fungsi injektif. Fungsi injektif ya, si F dari A ke B, ingat dari A ke B, dikatakan injektif jika anggota B hanya punya satu pasangan di A. Dengan kata lain, kita bisa bilang bahwa A-nya gak jomblo, A-nya nggak selingkuh. Loh, ini mah yang awal, Pak. Iya, kan ada fungsi di sininya. Jadi di mana ada kata fungsi, maka akan ada selalu ada syarat seperti ini. Oke, sekali lagi, di mana ada kata fungsi akan selalu ada syarat seperti ini. Ditambah kata injektif. Injektif itu berarti B-nya hanya punya satu pasangan, berarti B-nya nggak selingkuh, begitu. Sekali lagi, A-nya nggak jomblo, A-nya nggak selingkuh, itu adalah dari syarat fungsi. Syarat injektifnya B-nya nggak selingkuh. Contohnya seperti ini. Oke, A-nya ke 1, yang tadi ya, B-nya ke 3, C-nya ke 4. Lupa ini 2 Pak jomblo, Pak. Kagak ngepek. Yang dilihat fungsi injektif adalah B-nya kagak selingkuh. Ada nggak B yang selingkuh? Kagak ada, Pak. Siap, ini namanya fungsi injektif. Begitu. Oke. Kemudian yang kedua, fungsi surjektif. Ya. Fungsi F dari A ke B dikatakan surjektif jika setiap anggota B punya pasangan di A. Oke, bedakan sama yang injektif. Injektif anggota B hanya punya satu pasangan di A. Kalau yang B apa? Setiap anggota B punya pasangan di A. Dengan kata lain, fungsi surjektif, A-nya nggak jomblo dan A nggak selingkuh. Sekali lagi, ini dari mana? Dari kata-kata fungsi ini. Kemudian surjektifnya mengisyaratkan dia harus B-nya nggak boleh jomblo. Begitu. Karena setiap anggota B harus punya pasangan, B-nya nggak boleh jomblo. Nah, inilah contoh fungsi surjektif. Lupa di sininya B-nya ada yang selingkuh, Pak. Kagak ngepek kalau surjektif mah, Bos. Karena surjektif itu hanya mensyaratkan B-nya kagak jomblo. Itu aja. Pengen dia selingkuh atau kagak, kagak peduli si surjektif. Yang penting punya pasangan, baik. Begitu. Nah, jadi perhatikan bahwa ini kan fungsi injektif, tapi dia tidak surjektif. Karena ada B yang jomblo. Ini juga fungsi surjektif kan? Tetapi dia tidak injektif. Karena ada yang selingkuh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada yang namanya fungsi bijektif. Loh, mana ini nggak nongol-nongol? Oh, ini dia. Fungsi bijektif, ya, dari A ke B dikatakan bijektif jika F adalah injektif dan surjektif. Jadi dia harus dua-duanya. Injektif tuh A nggak jomblo, A nggak selingkuh. B nggak jomblo, B nggak selingkuh. Gitu ya, ini harusnya injektif, bijektif ya, sorry. Saya ganti aja sekarang. Ini bukan injektif, tetapi dia adalah bijek, bijektif. Ah, begitu.
Ya, contohnya ini. Ya, ini fungsi satu-satu namanya. Fungsi bijektif ini biasa disebut dengan korespondensi satu-satu. Dari A ke 1, B ke 2, B ke 3, C ke 3 ini C ya harusnya ya. A, B, C, D. Saya ganti aja lagi ya. Set, ininya adalah toeng C, toeng ininya adalah D. Nah, ya lihat B-nya. Dia B-nya nggak jomblo, B-nya juga nggak selingkuh. Ini namanya fungsi bijektif. Oke, kita lihat contohnya yuk. Dari diagram panah berikut, tentukan mana yang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Kita lihat. Saya ingatkan lagi, ini karena semuanya fungsi, berarti A nggak jomblo sama nggak selingkuh, nggak usah kita sebutkan ya. Jadi kita lihatnya hanya yang B-nya saja. Kalau injektif tuh berarti B-nya tidak selingkuh, surjektif tuh B-nya nggak jomblo, bijektif tuh berarti dua-duanya. Sekarang kita lihat yang dari sini ya. Apakah dari diagram panah ini si B-nya itu ada yang selingkuh? Nggak ada, Pak. B-nya nggak ada yang selingkuh. Berarti apakah dia injektif? Iya, karena B-nya nggak selingkuh. Tetapi pertanyaannya apakah dia surjektif? Ternyata tidak, karena ada 4 yang jomblo. Gitu. Oke, berarti bijektif? Jelas enggak, karena harus dua-duanya bijektif, Mah ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, apakah ada yang selingkuh, Pak? Nggak ada. Semuanya satu pasangan dan tidak ada yang jomblo. Berarti dia injektif, dia surjektif, dan dia juga bijektif. Karena ininya iya semua berarti bijektifnya pasti iya dong. Kemudian yang ketiga juga sama. Oke, lihat dari B-nya. B-nya nggak ada yang selingkuh, berarti dia injektif. Nggak ada yang jomblo, berarti dia surjektif. Tetapi B-nya juga punya pasangan semua, artinya apa? Dia bijektif. Nah, yang terakhir yang keempat. Yang keempat perhatikan, apakah ada yang selingkuh? Oh, ada. Nih, si tiga nih kagak setia nih, selingkuh aja dia. Tidak, karena ada yang selingkuh kan, makanya dia tidak injektif. Kemudian surjektif yes, karena ada semua pasangan ya. Kemudian bijektif tidak, karena harus dua-duanya harus siap. Begitu ya. Ini adalah salah satu sifat-sifat fungsi. Ada 3, injektif, surjektif, dengan bijektif. Oke. Kemudian kita lanjut sekarang ke aljabar fungsi. Aljabar fungsi itu kayak gini. Jadi kalau kita punya ada f tambah gx, ini sama aja dengan fx tambah gx. Jadi si f-nya itu dipecah gitu loh. Si f sama g-nya itu dipisah gitu loh. Sama kayak yang ini, f min gx itu fx kurangi gx, f kali gx adalah fx dikali gx, sama ya. F per gx sama dengan fx dibagi sama gx. Jadi gampangnya si x-nya ini masuk ke satu-satu loh. Si x-nya masuk ke sini sama masuk ke sini. Jadi f sama g-nya dia misah, pecah sendiri. Ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya yuk. Diketahui fungsi-fungsi berikut. Jadi kita punya ada fx, ada gx, ada nx, ada mx. Masing-masing beda bentuk. Kemudian ditanyakan ini. Ada f tambah gx, kemudian ada f kali nx, g kurangi m6, g dibagi n2. Kita lihat yang pertama. F tambah gx sesuai dengan yang di atas, definisinya berarti dia adalah fx ditambah gx. Fx-nya apa, Pak? Fx-nya 2x plus 1. GX-nya apa, Pak? GX-nya yang ini. Oh, udah tinggal kita tambahin deh. Berarti kalau kita rapikan posisinya apa? X kuadrat ini 2X sama min 2X kan habis ya? 1 sama 4 jadi 5. Oh, udah. Berarti F tambah GX adalah X kuadrat tambah 5. Kemudian yang B, F kali NX. Nah, jadi kan di sini F dikali N. Ya. F-nya mana, Pak? F-nya? F-nya yang ini. 2x tambah 1. N-nya mana? N-nya yang ini. Lupa dikali begini, Pak. Ingat, kalau pecahan itu kalinya kamu atas sama atas, bawah sama bawah. Jadi ini kan sama aja per 1 di sininya kan. Atas yang ini 2x plus 1 sama 3x min 1. Bawahnya adalah x plus 2. Kamu kalikan yang di atas, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Ini nggak saya jelaskan ya, ditulis ke sini-sini ya. Ini aljabar waktu kelas 8 SMP. Kemudian yang C, G dikurangi M6. Nah, ini beda nih sama yang A sama B. Kalau A sama B ininya X, Bos. Yang C ini ininya angka. Berarti kalau kita lihat dari yang di atas nih ya, yang nomor 2. F kurangi GN, X. Berarti dia akan sama dengan G6 dikurangi M6. Yang artinya kita butuh nilai G6, kita butuh nilai M6. Cari masing-masing, Bos. G6 G-nya kan sama dengan mana G? Oh ini nih, G-nya X kuadrat kurangi 2X tambah 4. Iya, gantilah X-nya sama 6. 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 tambah 4, nilainya 28. Siap, Bosku. Kemudian M6, MX-nya sama dengan X min 2. Berarti 6 min 2, langsung masukin kan di situnya. Ya, jadi sama dengan 2. Udin, kita balikin ke sini.
Jadi dia 28 dikurangi 2 alias 26. Begitu. Lalu yang D, G dibagi N2. Ya, sesuai dengan definisi yang nomor 4, berarti dia akan sama dengan G2 dibagi N2. Yang mana kita butuh nilai G2, kita butuh nilai N2. Perhatikan, Gx-nya tadi X kuadrat kurangi 2X tambah 2. Kita pengen G2 nih, substitusi. Jadi hasilnya sama dengan 4. Kemudian N2, N-nya adalah yang ini kan, substitusi. Hasilnya 5/4. Udin masukin. Yuk kita lihat. G4-nya G2-nya adalah 4, N2-nya adalah 5/4. Berarti ini kita balik ke atas ya, 4/5. Dapat hasilnya adalah 16/5. Sudah selesai. Gampang Pak, gitu doang Pak. Yes, gitu doang Pak, gitu. Jadi nggak susah gitu. Tinggal kita memang harus telaten, harus teliti. Begitu. Kalau kamu nggak teliti ya wassalam wis angel. Yuk kita lanjut sekarang ke contoh selanjutnya. Oke. Didefinisikan fungsi fx dan gx ini sebagai berikut. Jadi fx-nya kita punya. Nah, ini mirip sama mutlak ya. Mirip sama nilai mutlak tapi lebih kompleks. Maksud kompleks gini. Kalau x-nya lebih dari sama dengan 3, berarti dia ada 3x tambah 1. Kalau x-nya kurang dari 3, berarti dia x kuadrat tambah 1. Begitu pula dengan gx. Lebih dari sama dengan 0 sama kurang dari 0, dia beda fungsi. Lupa ini dari mana, Pak? 3, 0. Ini udah soal. Wis terima bae, wis kinci soal. Nggak usah kamu hitung-hitung lagi, ini sudah soal diberikan. Fungsinya seperti ini. Ditanya adalah F tambah G 4. Oke, lihat sesuai definisi kalau ada F tambah G4 itu sama aja dengan F4 tambah G4. Berarti kita harus nyari F4, kita harus nyari G4. Kita lihat dulu F4 yuk, perhatikan. Karena 4 X-nya kan sama dengan 4. Berarti kalau X sama dengan 4 ini ngambilnya yang atas apa yang bawah? Oh jelas Pak, 4 itu lebih dari 3. Berarti ngambilnya yang atas. Jadi Fx-nya berubah jadi 3x tambah 1. Yang artinya F4-nya sama dengan 13. Sudah nih selesai F4. Tinggal kita nyari G4. Sama, karena kan X-nya sama dengan 4 nih. Berarti ambilnya atas apa bawah? Oh jelas, kalau X-nya sama dengan 4, atas dong. Karena lebih dari 0. Patokannya kan 0 di sininya kan. Maka kita ambil X min 4. Yang berarti kita punya nilai G4-nya adalah 0. Berarti substitusi ke atas. F4-nya 13. G4-nya 0 sama dengan 13. Oh, ternyata F tambah G4 adalah 13. Siap. Lanjut yang ke B. F kali G0. Kita lihat. F0 kali G0. Berarti sama kayak tadi ya. Tapi sekarang X-nya sama dengan 0. Kita lihat yang F. Untuk yang F dulu nih. Untuk 0 nih berarti pakai atas apa bawah? Oh, bawah, Pak. Karena kan kurang dari 3, Pak. Siap. Berarti Fx-nya X kuadrat tambah 1. Ya udin. F0-nya berarti masukin. 0 kuadrat tambah 1 alias 1. Dengan cara yang sama, kita nyari G0. G0, nah atas apa bawah G0? Jelas ambil yang atas. Kok bisa, Pak? Kan ada sama dengannya, coy. Berarti Gx-nya adalah X min 4. Yang berarti G0-nya akan sama dengan 0 kurangi 4, a.k.a. min 4. Udin masukin ke sini. Berarti F0-nya adalah 1. G0-nya adalah min 4. Udin perkaliannya sama dengan min 4. Begitu. Oke? Gitu ya. Oke, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Mudah-mudahan menambah pemahaman kalian tentang konsep fungsi. Oke, ingat di masa pandemi kayak gini tetap stay home di rumah saja. Kalau memang haruskan keluar, tetap patuhi protokol kesehatan. Maskernya jangan masker scuba, masker medis atau masker kain 3 lapis ya. Jangan masker scuba, jangan buat gaya-gayaan. Kesehatan nomor 1. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.